Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan PPT proposal tugas akhir saya dengan judul Karakteristik Mortar Self-Healing menggunakan serat daun nanas dan silikavium dengan metode rendaman wet dry. Yang pertama, latar belakang dan rumusan penelitian. Beban berlebih, penyusutan, dan campur tangan manusia menyebabkan retakan pada mortar. Retakan pada mortar ini dapat diatasi dengan berbagai solusi, salah satunya self-healing. Self-healing merupakan kemampuan mortar dalam menutup atau memperbaiki retakan secara mandiri. Beberapa keuntungannya seperti mengurangi biaya karena tidak menggunakan jasa tukang, memperpanjang umur layan, dan juga ramah lingkungan. Penggunaan bahan tambah, admixtur yaitu serat daun nanas dan silika foam, menjadi pendekatan untuk meningkatkan kemampuan self-healing retakan pada mortar. Pada retakan, serat daun nanas meningkatkan kekuatan mekanis dan menyediakan kerangka struktural sebagai tempat penggenapan produk self-healing. Sedangkan silikavium yang mengandung banyak silika berikatan dengan CaOH2 yang merupakan produk hidrasi semen membentuk CSH yang merupakan produk self-healing. Pada self-healing ini dilakukan dengan metode perendaman wet dry untuk mensimulasikan mortar yang terpapar siklus panas dan basah secara terus-menerus. Berdasarkan penelitian terdahulu, self-healing menggunakan serat daun nanas dan silikavium dengan metode perendaman wet dry belum banyak dikaji. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya ingin mengkaji karakteristik mortar self-healing menggunakan serat daun nanas dan silikavium dengan metode perendaman wet dry. Yang kedua adalah tujuan, manfaat, dan batasan masalah penelitian. Tujuan, mengkaji flow value dan setting time mortar dengan penambahan serat daun nanas serta silikavium. Mengkaji hasil pengujian kuat tekan dan strength activity index mortar dengan penambahan serat daun nanas dan silikavium menggunakan metode rendaman wet dry pada umur 0, 7, 28, dan 56 hari. Mengkaji efisiensi self-healing mortar yakni UPV, porositas, perubahan berat, dan pengamatan visual mortar dengan penambahan serat daun nanas dan silikavium menggunakan metode rendaman wet dry pada umur 0, 7, 28, dan 56 hari. Manfaatnya yang pertama sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan proses self-healing pada mortar dengan tambahan serat daun nanas dan silikavium. Sebagai referensi dalam perencanaan komposisi mortar yang memiliki kemampuan self-healing dengan penambahan serat daun nanas dan silikavium sebagai referensi dalam pengembangan mortar yang ramah lingkungan. Batasan masalah yang pertama, mutu mortar yang direncanakan memiliki kekuatan 30 MPa. Semen yang digunakan adalah semen PCC. Agregat halus yang digunakan berasal dari PT Rio Mas Bersaudara. Serat daun nanas yang digunakan berasal dari pengrajin serat dan daun nanas di Subang, Jawa Barat. Variasi penggunaan serat daun nanas sebagai pengganti semen adalah 0%, 0,3%, dan 0,6% dari berat semen. Panjang serat daun nanas yang digunakan adalah 20 mm. Penggunaan silika fume sebagai pengganti semen adalah sebesar 10% dari berat semen. Benda uji yang digunakan berbentuk kubus dengan ukuran 5 kali 5 kali 5 cm kubik. Lebar crack pada mortar dikontrol dalam rentang 0,1 sampai 0,3 mm. Pengujian mortar dilakukan pada umur 0, 7, 28, dan 56 hari. Yang ketiga, bahan dan alat. Untuk bahan yang pertama, agregat halus yang akan diuji propertisnya, seperti berat volume, berat jenis, kadar air, analisis ringan, kadar organik, dan kadar lumpur. Yang kedua ada semen Portland. Yang ketiga ada air atau Aquades dengan pH 6-8. Dan keempat ada bahan tambah yaitu serat daun nanas yang akan diuji sifat fisiknya seperti kuat tarik. Dan yang terakhir adalah silikavium yang akan diuji XRF untuk menentukan sifat kimianya. Alat yang digunakan seperti timbangan, wadah, tongkat pemadat, sarung tangan, talam, sendok semen, gerobak, mixer mortar, dan cetakan mortar. Yang keempat adalah perencanaan dan pelaksanaan pembuatan benda uji berdasarkan SNI 036825-2002 dan FAS 0,5 dan sen per bindernya 3. Pada penelitian ini akan digunakan 3 jenis mortar dengan beberapa variasi serat daun nanas dan juga silikaviumnya. Sebelum melakukan pencampuran, terlebih dahulu dibuat mix design. Pada tabel ini ditunjukkan mix design untuk mortar normal dan berjumlah 3 buah sampel. Dan pada tabel di bawah ditunjukkan jumlah total sampel yang digunakan pada penelitian ini. Nah, langkah awalnya yang pertama dengan mencampurkan semen PCC, air, dan agregat halus pada mixer mortar. Dan selanjutnya ditambahkan serat daun nanas dan silikavium.
Proses pencampuran ini diusahakan tidak lebih dari 10 menit untuk menjaga workabilitas mortarnya. Setelah itu akan dilaksanakan pengujian flow value dan setting time pada mortar segar. Setelah itu, mortar dimasukkan pada cetakan berukuran 5 kali 5 kali 5 cm, cm kubik sebanyak 2 lapis, di mana per lapisnya dilakukan 32 kali tumbukan. Setelah itu, mortar dilakukan rest period agar mortarnya menjadi keras selama 1 hari, dan setelah itu mortar dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan perawatan dalam air biasa selama 28 hari. Setelah itu, mortar dilakukan uji kuat tekan, porositas, UPV, dan perubahan berat pada usia 0 hari pada sampel uncracked. Sedangkan pada sampel yang crack atau yang diberi retakan 0,1 sampai 0,3 mm menggunakan alat kuat tekan mortar. Setelah itu, mortar direndam atau dicuring dengan metode wet dry dengan cara mortar direndam pada air biasa selama 24 jam, kemudian dikeringkan pada suhu ruang selama 24 jam juga. Setelah itu dilakukan pengujian kuat tekan, UPV, porositas, perubahan berat, dan pengamatan visual pada usia 7, 28, dan 56 hari. Setelah itu, data kuat tekan akan digunakan untuk menghitung Strength Activity Index untuk melihat seberapa efektivitas penambahan serat daun nanas dan silika foam pada kuat tekan mortar. Yang terakhir atau yang kelima ada pengujian benda uji. Ada beberapa pengujian seperti pengujian field value berdasarkan ASTM C143707, pengujian setting time berdasarkan SNI 0368272002, pengujian kuat tekan berdasarkan SNI 0368252002, pengujian porositas berdasarkan ASTM C64206, pengujian ultrasonic pulse velocity atau UPV berdasarkan ASTM C597-2012, pengujian perubahan berat berdasarkan ASTM C26701, pengujian pengamatan visual menggunakan mikroskop dino light dan software ImageD. Nah, untuk flowchart penelitian dan jadwal penelitian dapat dilihat pada slide. Baiklah, itulah tadi presentasi PPT proposal tugas akhir saya, Bu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.